it's not very much. Can you see a picture? Well, it'll be a fairly scrappy one. From that, I don't think it's too much. I wonder if I could move. I'll move the Wi-Fi unit. Putting up to 600. I think you need at least a meg, don't you? Four, five. Why is it so? Pemirsa, Anda menyaksikan program Breaking News. Ratu Elizabeth II mangkat. Saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden Kompas TV, Mas Anton. Ratu Elizabeth II mangkat di usia 96 tahun pada Kamis malam usai kesehatannya menurun. Kabar wafatnya Ratu Elizabeth II dikonfirmasi kerajaan melalui media sosial The Royal Family melalui akun Twitter pada malam hari ini. Ya? Mas Anton. Selamat malam. Selamat malam juga Mas Anton. Di sini Yulika Mas Anton. Bisa ngedengar suara saya Mas Anton? Saya bisa dengar suara Anda dengan baik. Oke. Ada echo sedikit. Saya Yulika. Dengan Anton siapa Mas? Maaf, Anton Sanjoyo? Alifandi. Anton apa Mas? Maaf nggak kedengeran. Alifandi. Anton Arifani. Baik. Arifandi ya. Ali 5. Ali ya. Ya, Alifandi. Anton Alifandi. Mas Anton sedang di mana Mas sekarang? Saya di London. Di London. Mas Anton mengetahui kabar mangkatnya Ratu Elizabeth II kapan Mas? Sekitar 40 menit lalu itu ada pemberitahuan resmi dari istana ya dan disiarkan oleh BBC ya. Maaf, ini kita masih bicara masih ngobrol dulu Mas, belum live. Belum masuk studio. Belum live. Oke. Ini nanti mana audio atau video aja, Mas? Ini produsernya nanti yang akan handle. Oke. Baiklah pemirsa, kita sudah tersambung dengan koresponden Kompas TV Anton Alifandi yang sudah berada di London, Inggris. Mas Anton Alifandi, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Anton, kapan Anda mendengar kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II? Sekitar 40 menit lalu BBC dan media Inggris lainnya meneruskan pengumuman resmi dari istana bahwa Ratu Elizabeth II telah mangkat di Kastil Balmoral dan Raja Charles dan Ratu malam ini akan tetap bermalam di Balmoral dan besok Raja Charles akan kembali ke London. Baik, Anton, ketika mengetahui mangkatnya Ratu Elizabeth II malam ini di Balmoral, bagaimana situasi di London yang bisa Anda pantau, Anton? Sejak beberapa jam lalu sudah banyak orang berkumpul di depan Istana Buckingham ya, karena sekitar pukul 12.30 waktu London, sekitar
18.30 waktu Indonesia Barat tadi malam, ada pengumuman dari tim dokter Ratu bahwa Ratu dalam keadaan tidak sehat. Dan beberapa jam kemudian BBC sebagai lembaga penyiaran publik di Inggris mulai menghentikan program normalnya dan melakukan siaran khusus untuk berbicara tentang kondisi kesehatan Sri Ratu. Dan sejak itu masyarakat mulai bertanya-tanya apakah bagaimana keadaan Ratu, dan mulai tersiar berita simpang siur bahwa Sri Ratu telah mangkat begitu. Baik, apakah masyarakat sudah mulai berbondong-bondong mengunjungi istana Buckingham? Berbondong-bondong mungkin tidak ya, ini hampir setengah 8 malam waktu London. Tetapi sejak sore tadi memang sudah terlihat kerumunan masyarakat ya. Tapi kalau kita lihat siaran televisi semua sudah berubah menjadi siaran khusus. Kemudian siaran radio pun menyiarkan lagu-lagu duka begitu. Dan selain siaran langsung dari istana dan komentator-komentator maupun koresponden khusus kerajaan berbicara di depan televisi untuk mengenang Sri Ratu. Ya, Anton, tampaknya masyarakat juga kaget mendengar mangkatnya Ratu Elizabeth II malam ini, sehingga mereka juga merasakan kesedihan yang mendalam. Dan itu tersirat dari pernyataan Anda bahwa media malam ini tampak sekali mengekspresikan dukanya melalui program siaran mereka baik di televisi dan di radio, Anton. Ya, sudah ada protokol khusus ya, karena Sri Ratu sudah berusia 96 tahun ketika mangkat dan sudah 70 tahun bertahta. Jadi sejak bertahun-tahun lalu sudah ada program khusus, persiapan khusus mengenai apa yang harus dilakukan oleh semua media massa apabila Sri Ratu mangkat. Jadi mereka semua sudah punya standard operating procedure begitu, SOP kalau istilah Anda mungkin, tentang apa yang harus dilakukan apabila ada pengumuman Sri Ratu mangkat. Jadi semua sudah siap begitu, dan penyiar semua sudah mengenakan dasi hitam misalnya, dan gambar-gambar sudah disiapkan, semua kru sudah disiapkan di berbagai tempat di mana Sri Ratu tinggal semasa hidupnya, baik itu di Buckingham Palace, di Windsor, maupun di Balmoral, tempat Ratu mangkat. Anton, seperti yang diketahui bahwa memang sudah ada protokol sebelumnya bahwa sewaktu-waktu bila Ratu Elizabeth II mangkat akan diberlakukan Operation London Bridge. Apakah Anda bisa mengelaborasi tentang Operation London Bridge ini, Anton? Ya, Operation London Bridge adalah penjelasan tentang bagaimana kerajaan maupun media massa akan bertindak apabila Sri Ratu mangkat ya. Sejauh ini belum ada elaborasi resmi tentang bagaimana itu akan dioperasionalkan begitu. Berita-berita yang saya dengar bahwa kemungkinan Sri Ratu karena wafatnya di Balmoral di Skotlandia, besok mungkin akan disemayamkan di Holyrood Palace, Istana Holyrood di Edinburgh. Tetapi itu pun belum ada kepastian. Mungkin masih beberapa waktu di Balmoral, di Aberdeenshire begitu. Jadi masih belum ada kejelasan mengenai langkah-langkah berikutnya. Ini orang masih mencerna rasa kehilangan atas wafatnya kepala negara mereka ya selama 70 tahun ya bertahta di Inggris dan negara-negara persemakmuran. Jadi sebagian besar warga negara Inggris dan warga persemakmuran tidak pernah tahu orang lain selain Sri Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara mereka. Jadi ini peristiwa yang luar biasa besar begitu, dan beliau adalah kepala negara yang paling lama bertahta dalam sejarah monarki Inggris. Ya, Anton, Operation London Bridge tadi sepertinya sudah mulai diberlakukan ketika Perdana Menteri langsung memberikan pernyataan resmi kepada publik
mengumumkan tentang mangkatnya Ratu Elizabeth II, dan apakah dia juga sudah menemui putra mahkota, yakni Pangeran Charles? Ya, Pangeran Charles sekarang sudah menjadi Raja Charles ya, Raja Charles di Balmoral sekarang. Jadi belum berjumpa Perdana Menteri karena Perdana Menteri barusan berbicara di luar Downing Street nomor 10. Jadi mungkin paling cepat besok bertemu dengan Raja Charles. Raja Charles menurut pengumuman istana tadi adalah Raja Charles besok akan menuju London. Jadi paling cepat besok waktu London Perdana Menteri Liz Truss berjumpa dengan Raja. Baik, ya saat ini kita juga sedang menyaksikan bagaimana pernyataan duka cita dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ya, Justin Trudeau, Kanada adalah salah satu negara persemakmuran ya, dan Ratu adalah kepala negara Kanada juga begitu. Seperti halnya Ratu adalah kepala negara Australia, Selandia Baru, dan sekitar 15 negara persemakmuran lainnya. Apakah Anda sudah mendapat kabar, Anton, bagaimana selanjutnya prosesi setelah berita mangkatnya Ratu Elizabeth II kemudian akan dibawa ke London? Belum ada berita pasti yang saya bisa sampaikan tentang urutan acara menyusul mangkatnya Sri Ratu ya. Jadi semua media massa masih bercerita tentang Sri Ratu semasa hidupnya ya, sejak beliau naik tahta pada tahun 1952, Perdana Menteri pertama yang dia angkat adalah Winston Churchill, bayangkan ya. Churchill lahir tahun 1874 dan baru 2 hari yang lalu Sri Ratu melantik Perdana Menteri yang ke-15 di masa beliau bertahta, yaitu Liz Truss. Baik, Anton, kita dengarkan sejenak bagaimana pernyataan dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ces conversations vont me manquer énormément. Elle était intéressée, intéressante, engagée, curieuse, drôle. Elle m'a beaucoup conseillé, beaucoup aidé. Dans un monde très compliqué, sa présence, sa grâce, sa force a été une ressource importante pour nous tous. C'était une de mes personnes préférées au monde. Et elle me manquera énormément. Ya, pemirsa, dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II di Balmoral, maka kemudian akan diberlakukan Project Unicorn, di mana jenazah Ratu nantinya akan dipindahkan ke London dari Balmoral, Skotlandia menggunakan kereta kerajaan, di mana Perdana Menteri dan pejabat-pejabat resmi lainnya akan membawa peti mati menuju ke ibu kota dan disambut di London. Adapun berdasarkan info yang kami dapat, upacara pemakaman Ratu Elizabeth II secara tentatif direncanakan akan diselenggarakan 10 hari setelah kematiannya, dan ini rencananya akan dilangsungkan di Westminster Abbey. Dan Ratu Elizabeth II yang mangkat juga direncanakan akan dimakamkan di dalam Kapel St. George di Windsor Castle. Ini merupakan kediaman kerajaan yang menjadi favorit dari Ratu, di mana King George ke-6, chapel memorialnya, dan juga ayahnya King George ke-6 dimakamkan.
Ratu Inggris Elizabeth II mangkat pada usia 96 tahun setelah kondisi kesehatannya semakin memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Ratu meninggal di Balmoral pada malam waktu setempat dan sebelumnya dokter kerajaan memang menyarankan kesehatan Ratu yang berusia 96 tahun untuk selalu berada dalam pantauan tim medis kerajaan. Ratu Elizabeth II mangkat pada Kamis malam waktu setempat dan sebelumnya sehari sebelum meninggalnya Ratu, ia juga telah menerima audiensi dari Perdana Menteri Inggris yang baru yakni Liz Truss. Dan kedatangan Perdana Menteri Inggris yang baru tersebut untuk beraudiensi di Balmoral bukan kejadian yang lazim terjadi. Karena biasanya audiensi terjadi di Istana Buckingham dan bukan di luar lokasi tersebut. Momen terakhir peristiwa audiensi di luar Buckingham Palace terjadi pada tahun 1952, di mana Perdana Menteri saat itu, Winston Churchill, bertemu Ratu di Bandara Heathrow setelah Raja George ke-6 mangkat. Dan dalam momen dialog dengan Ratu, Perdana Menteri Inggris, Liz Truss, menyatakan seluruh negeri sangat prihatin dengan berita kesehatan Ratu Elizabeth yang memburuk. Dan hingga akhirnya pada Kamis malam waktu setempat di Balmoral dinyatakan Ratu Elizabeth II mangkat.